Waalaikumsalam. Bu Untari, ada apa? Kok dengaran jalur gunung? Ada apa nih? Gini loh Bu, saya itu kan butuh teman untuk curhat. Iya, Saya iya, itu punya iya. unek-unek. Kemarin kan kita PTM itu kan pembelajaran kan berjalan dengan lancar. Artinya kan kita ketemu anak, terus kemudian menjelaskan, memberi tugas. Hari itu juga sudah selesai. Kita tahu anak-anak yang sudah jelas dan mana yang belum, sudah paham atau belum, itu kan kita tahu. Sekarang PJJ itu kok kemudian jam kerjanya jadi tidak jelas. Artinya gini, kita sudah memberikan lewat GCR misalkan ya, tapi nanti begitu sudah selesai jam pelajarannya masih ada anak yang tanya, terus kemudian besok lagi masih kita ngoyak-ngoyak tugas yang belum, yang seharusnya anak-anak sudah mengumpulkan dan sebagainya. Jadi saya itu merasa aduh. Oh ternyata jenengan ya merasakan itu ya. Iya. Jadwal perubahan jadwal dari PTM yang teratur pagi sampai siang, kemudian berubah menjadi PJJ. Iya. Padahal PJJ itu juga tidak hanya sekedar di room GCR, Iya. tapi juga sampai rumah hijik apa masih koreksi tugasnya Iya. anak kadang masih tanya, Bu ini kok belum, itu kok Iya. sudah, ini kok belum jelas gitu Iya. ya. Iya, seperti itu. Iya. Jadi malah semakin bebannya menjadi semakin banyak gitu. Jenengan pengen apa setelah ngobrol ini? Jenengan pengen apa? Iya, saya ingin mencari solusi supaya pembelajaran itu kemudian menjadi lancar, dalam arti sama-sama iya waktunya ya ada batas waktu yang jelas, terus kemudian saya menyampaikan ke anak itu bisa sampai, memang benar bisa sampai ke anak, artinya ya anak ya jadi paham dan sebagainya Itu ya, jadi tujuan ngobrol kita hari ini itu ya. Jadi ada masalah yang jenengan rasakan terkait dengan jam KBM antara PJJ dan PTM, kemudian ini ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol santai, barangkali nanti kita ketemu atau jenengan menemukan solusinya gitu. Iya. Pernah enggak kepikir dengan masalah yang setiap hari seperti itu, GCR, kemudian pulang masih GCR, besok ketemu lagi GCR lagi, PTM-nya juga terbatas. Pernah enggak pengen melakukan apa gitu, punya rencana apa sih ke depan kalau misalnya ini berjalan terus gitu? Pernah enggak terbersit di pikiranku, aku nek ini terus ternyata ini jadi masalah, terus dengan punya ide apa gitu? Apa ya? Ternyata masalahnya begitu ya. Jam mengajarnya jadi tidak jelas seperti kemarin waktu PTM, koreksi tugas anak juga tidak bisa rutin gitu ya. Dari sekian masalah itu pernah nggak jenengan terbersit ide apa ya untuk menyelesaikan ini gitu? Artinya jenengan pernah punya pemikiran apa tapi belum dilakukan, masih dalam batas pemikiran itu apa misalnya? Kalau misalkan kita itu kan ada data anak-anak yang memang sulit dalam masalah ini ya. Terus kemudian ada anak-anak yang memang sudah beres. Itu kalau misalkan anak-anak yang tidak aktif, tidak pernah mengerjakan tugas dan sebagainya, itu kita panggil ke sekolahan begitu, gimana ya? Atau mungkin tidak datang ke sekolahan tapi kita yang home visit, itu mungkin itu juga lebih mengena. Terus kemudian nanti kita membimbing, atau mungkin kita datangkan kita ada pertemuan tatap muka tapi untuk terbatas gitu, gimana? Coba sing alternatif pertama tadi apa ya, anak datang ke sekolah. Kira-kira kalau mendatangkan anak ke sekolah yang jenengan butuhkan apa? Yang saya butuhkan ya Perlu koordinasi dengan pihak terkait atau apa gitu? Pertama perizinannya, Ya. dengan sekolah boleh enggak, dari terus kemudian
fasilitasnya kan cuma anak kan mungkin terbatas kan ya, atau mungkin dipilih untuk anak-anak yang bermasalah saja, karena saya kira untuk anak-anak yang bermasalah itu di pelajaran saya atau pelajaran yang lain mungkin ya sama anak-anak itu, anak yang sama ya. Iya, jadi itu sekali dia datang ada beberapa guru yang memang kalau misalkan sudah bermasalah, anak-anak itu bermasalah dengan pelajarannya kan sekaligus bisa sekalian menyelesaikan dengan mata pelajaran yang lain. Kalau yang tadi alternatif kedua apa tadi? Home visit. Itu kira-kira bantuan atau akomodasi apa yang dibutuhkan? Nanti kita bandingkan dengan alternatif pertama yang paling mudah yang mana kan gitu. Kalau home visit kita memang waktu, terus kemudian jangkauannya itu kan memang rumah anak-anak didik kita kan memang banyak yang terpencil kan ya. Jauh ya. Iya, mungkin kan itu kan kita juga mengetahui apakah memang tempat anak didik tersebut memang sulit sinyal, yang kadang alasan anak kan seperti itu, apakah memang benar-benar seperti itu. Terus kemudian kalau di dalam sehari itu saya kira tidak mungkin beberapa anak sekaligus, jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau jumlah siswanya yang bermasalah itu satu tingkat lah, satu kelas misalnya 3 anak rata-rata ya, ini diambil rata-rata. Padahal kelas 10 kan ada 8 kelas, 8 kali 3 sudah 24. Itu belum kelas 11, belum kelas 12. Dan itu untuk menuju ke rumahnya anak ya butuh jaraknya, butuh waktu, butuh transportasi sarana juga, prasarananya itu kan juga. Coba Bu gambaran sedikit saja di kelas jenengan yang jenengan ampuh itu rata-rata per kelasnya berapa sih yang bermasalah? Ya antara 3 sampai 5 anak. Ya untuk ukuran kelas ya normal ya segitu ya. 3 sampai 5 anak bermasalah. Apa rata-rata permasalahannya apa? Tidak pernah ikut. Jadi kalau misalkan Zoom tidak pernah ikut, katanya nggak ada sinyal. Kemudian di GCR gitu juga tugas dan sebagainya nggak pernah dikerjakan. Itu ya alasannya ya tidak ada sinyal. Ada 2 alternatif ya tadi yang jenengan pikirkan. Menawa ada alternatif lain selain tadi mendatangkan siswa atau home visit, atau mungkin jenengan punya apa gitu yang mungkin terpikirkan jenengan, atau hanya 2 itu? PTM terbatas. Oh, kemungkinan PTM terbatas ya. PTM terbatas ada kemungkinan kita untuk berinteraksi langsung dengan anak. Tapi untuk alternatif ketiga ini mungkin ya belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Oke. Coba kita identifikasi dari alternatif yang jenengan sampaikan tadi 1 dan 2, kira-kira yang memungkinkan jenengan mampu untuk melaksanakan, dan bantuan-bantuan yang jenengan butuhkan itu dari siapa gitu, kira-kira yang mana? Mendatangkan anak ke sekolah. Mendatangkan anak ke sekolah jauh lebih mudah ya. Dari sisi biaya ini ya. Kita juga bisa interaksi langsung dengan anak dengan lebih leluasa. Artinya kan dalam 1 hari itu kan kita ada beberapa anak yang sudah kita tangani langsung secara langsung. Mungkin tidak itu berkolaborasi dengan guru mapelai. Iya, mungkin seperti yang tadi saya bilang. Mungkin di pelajaran lain ya hanya anak-anak itu. Nama-nama yang sama dari kelas yang jenengan ampuh dengan kelas mungkin mapelai di kelas yang sama, bisa jadi yang bermasalah nama yang sama gitu ya. Terus jenengan punya enggak jadwal atau cara menghubungi anak-anak itu? Punya grup WhatsApp atau nomor kontaknya anak-anak? Ada. Tapi ya gitu ya, jarang anaknya, ya jarang. Absen pun dia terlambat 1 jam. Rencana pemanggilan jenengan lewat apa itu? Lewat panggilan WhatsApp jenengan, atau misalnya lewat guru BPPK apa itu misalnya lewat kalau misalkan minta tolong BPPK atau mungkin wali kelas ya. Oh iya ada wali kelas ya. Itu di koordinasi setiap kelas, terus kemudian didatangkan gitu ya. Itu nanti dalam 1 hari itu 2-3 mapel atau bahkan mungkin lebih gitu kan bisa dengan
kira-kira jenengan kalau melaksanakan yang alternatif ini gimana ke depannya? Saya kira akan teratasi mungkin. Jenengan ini solusi ini Iya. yang ini yang Iya. terbaik dan Iya. mudah dilaksanakan. Iya. Sementara bantuan yang dibutuhkan cukup wali kelas Iya. yang punya apa ya intensitas Iya. hubungan dengan murid itu lebih gitu ya. Cut dulu. Oke, berarti jenengan mau alternatif penyelesaiannya yang mana nih? Yang pertama tadi aja. Yang pertama ya. Terus tindakan jenengan untuk segera menyelesaikan apa? Langkah-langkah jenengan apa? Ya sudah, habis ini berarti saya tak menemui wali kelasnya, kemudian guru BPPK-nya juga, biar ini segera selesai permasalahannya. Harapannya segera selesai ya. Iya. Partisipasi anak di pembelajaran dapat segera maksimal. Iya. Seperti Biar harapan tidak berlarut-larut. Ya. Kalau berlarut-larut itu ya enak juga sih, apalagi kalau nanti sampai akhir semester. Iya, itu nanti pasti menumpuk kan tugas. Kasihan anak juga. Kalau untuk daftar prioritas sudah hafal ya? Sudah. Oke. Jadi ternyata menemukan solusinya sendiri, tidak harus dengan saya hanya membantu. Bu Tari sudah bisa menemukan solusinya. Iya. Terima kasih Bu bantuannya. Sama-sama. Semoga nanti segera Iya. terlaksana ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kono rekai dhewe. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tari. Ya. Sudah apa? Waktu untuk ngobrol sebentar. Bisa. Ini waktu luang kok. Ini longgar banget. Gini loh Bu, saya itu kok punya unek-unek tentang kondisi kita ya. Akhir-akhir ini kan kita kan PJJ. Dengan adanya PJJ itu kan beda sekali dengan PTM. Kalau PTM itu kan kita ketemu anak, menjelaskan materi, anak mengerti dalam rangka tes.